Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali di Kang Fes Cafe Channel. Nah, di video kali ini Kang Fe akan membahas tentang pertanyaan dari sadulur UKM di channel Kang Fe, yaitu pertanyaannya akan gimana cara menentukan layout denah. Nah, kita tahu kalau kita ngikutin PKP ya, pelatihan keamanan pangan itu tentang PIRT, pangan industri rumah tangga. Kang, sulit banget Kang katanya, ini gimana, sedangkan saya punya dapur cuma satu nih, di rumah saya kecil. Nah, katakanlah BTN kamar 2, dapur 1, ruang tamu. Nah, dengan terbatasnya ruang, Kang P coba memberikan solusi untuk sadulur UKM membuat layout atau denah produksi untuk menunjang perizinan PIRT. Ya, seperti apa gambarnya nanti kita lihat gambarnya, layoutnya nanti Kang P akan memberikan solusinya. Tapi sebelum masuk ke penjelasan mengenai layout, jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe ya, yang nyalakan loncengnya untuk bisa mengetahui video-video Kang P yang berikutnya tentang mengulas tentang seputar bisnis UMKM ya. Jadi yang belum subscribe segera subscribe. Kalau video ini bagus, jangan lupa di like ya, di like dan komen jika ada pertanyaan ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai aja ya. Bagaimana cara membuat layout produksi dengan tempat yang terbatas ya, menggunakan satu ruang. Lanjut dengan penjelasan layout produksi. Baiklah, kita mulai ke layoutnya ya. Nah, saya akan menjelaskan di sini. Dengan satu ruang kita bisa membuat layout tempat produksi untuk perizinan PIRT, pangan industri rumah tangga. Jadi buat sadulur UKM dimanapun berada, ketika kita punya tempat kebingungan, dapurnya bisa seperti ini aja. Kita tinggal pakai satu ruang. Yang pasti ruang ini tidak pengap ya. Satu ruang ini tidak pengap. Terus juga dikasih exhaust atau ventilasi yang tidak bisa masuk debu. Misalkan ada jendela, dia harus ditutup dengan jaring-jaring atau kawat nyamuk lah, atau kawat nyamuk supaya debu nggak masuk atau lalat nggak masuk ya. Jadi di sini bisa digunakan, misalkan ada jendela juga harus tertutup. Syukur-syukur bisa ada AC ya, lebih bagus lagi ya. Nah, ini dengan ruangan terbatas ya. Kita mulai dari area perlengkapan produksi. Nah, jadi ini pintu terus masuk ke area perlengkapan produksi. Area perlengkapan produksi itu bisa nyimpan apron, bisa nyimpan masker, bisa nyimpan tutup kepala, bisa nyimpan masker. Nah, ini ada di perlengkapan produksi. Setelah area perlengkapan produksi, kita masuk ke area bahan baku. Nah, bahan baku biasanya di sini kita mulai mempersiapkan apa aja yang dibutuhkan. Nah, baru kita mempersiapkan peralatan produksinya. Setelah peralatan produksi, baru kita lanjutnya penimbangan. Tadi kan bahan baku sudah bisa, misalkan kita mau produksi apa nih, roti. Nah, roti berarti kita siapin bahan bakunya tepung terigu, gula, dan yang lainnya. Setelah itu kita siapkan peralatan, lalu kita timbang. Nah, berdasarkan jumlah yang akan diproduksi. Setelah ditimbang, kita ke selanjutnya yaitu area mixer. Jadi bahan baku yang sudah dipisahkan ditimbang, lalu ada proses mixer. Setelah proses mixer, karena ini roti, kita masuk ke oven. Nah, setelah oven masuk ke area packing. Di area packing ini bisa nanti proses penimbangan, tapi kalau memang udah jadi roti ya nggak usah ditimbang. Biasanya kita mainnya kan per piece. Ini di packing, dimasukin ke plastik atau ke dus pack, ini tergantung packagingnya. Nah, lanjut ini penyimpanan area finished good. Jadi cukup seperti ini aja. Nah, saya dulu UKM membuat layout di satu ruangan. Ada pertanyaan, Kang, di mana tempat cuci alatnya atau tempat cuci tangan, atau kata lain wastafelnya di mana, Kang? Wastafelnya bisa di luar. Nah, jadi ada pertanyaan juga, gampang mana mindahin dapur produksi atau dapur rumah tangga? Yang paling gampang ya dapur produksi, karena
Di dapur produksi itu hanya ada alat-alat produksi dan jumlahnya nggak sebanyak kita memindahkan dapur rumah tangga. Itu ya. Nah, kamar mandinya di luar, wastafelnya pun di luar bisa. Jadi kita wastafel di dapurnya rumah tangga boleh nggak Kang? Boleh. Nah, lengkapi, nanti ada gambarnya nih, lengkapi dengan cuci tangan, sabun cuci tangan, ada juga lap untuk ngelap tangannya. Nah, ini ada di gambarnya seperti contoh. Nah, itu harus ada. Nah, di kamar mandi juga nanti di pintunya ada harap ditutup kembali. Di sini juga bisa tulisin dengan kata-kata hanya khusus karyawan yang masuk. Nah, bisa pintu harap ditutup kembali. Ya, jadi simple. Kalau misalkan wastafelnya di dalam, ya itu lebih bagus lagi. Kalau kita nyimpan wastafelnya di dalam untuk cuci-cuci, misalkan kalau produksinya ikan, dia kan harus cuci dulu, ya bisa di sini cuci dulu. Nah, bisa di dalam, jadi bisa di luar. Jadi kalau PRT itu simple, nggak terlalu serumit dengan MD BPOM yang di next video kita akan lihat layoutnya, contoh layout dari pembuatan MD BPOM. Itu saja ya untuk dari sisi gambar. Nah, gimana? Kita melihat ya tadi gambarnya layout produksi. Jadi tidak ada lagi permasalahan sulitnya membuat layout produksi ya, buat Sadul UMKM dimanapun berada. Tutorialnya bagaimana cara nguploadnya, silahkan lihat video Kang V sebelumnya. Desain labelnya seperti apa Kang? Bisa lihat tutorial video Kang V sebelumnya. Makanya di channel Kang V ini Anda bisa melengkapi kebutuhan dari Sadul UMKM dimanapun berada tentang perizinan ya. Jadi jangan lupa untuk mengikuti terus channelnya Kang V Syafii channel ya, untuk kita mengetahui, mudah-mudahan apa yang kita sudah beritahukan di video ini bisa mempermudah Sadul UMKM untuk mengurus perizinan PRT ya. Ini tergantung dari kita menjelaskan kepada Dinkesnya, Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten masing-masing ya, tentang layout produksi. Dan satu hal, ketika visit PRT itu kita bukan dalam keadaan produksi berjalan. Nah, jadi jangan berpikir nanti produksi pas jalan ada yang visit gimana. Produksi tidak berjalan, tapi kita sediakan barang jadi dan bahan baku, dan kita bisa menceritakan prosesnya seperti apa kepada Dinkes Kota dan Kabupatennya agar mereka mengetahui alurnya seperti apa ya. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKM bangkit.